Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Keluarga Karangjati. Jejak kelam keluarga Karangjati hanya yang terbayar dari ambisi dan perjanjian gelap. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tumbal Keluarga Karangjati. Si pengung dan saya Ayu berusaha mengintip lebih jauh, namun tiba-tiba sosok itu berbalik ke arahnya. Wajahnya terbungkus bayangan, namun mata merah menyala terlihat jelas di tengah kegelapan, memandang lurus ke arahnya. Ayu merasakan jantungnya seakan berhenti. Mata merah itu seperti menembus jiwanya, mengunci tubuhnya dalam ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam panik, Ayu berbalik dan berlari secepat mungkin kembali ke kamarnya, berusaha mengabaikan suara bisikan yang kini terdengar semakin jelas di belakangnya. Sesaat sebelum ia sampai di kamarnya, Ayu teringat Radit. Rasa takut yang mencekam bercampur dengan kekhawatiran, dan tanpa berpikir panjang ia berbalik ke arah kamar adiknya. Dengan tangan gemetar, Ayu membuka pintu kamar Radit. Perlahan di dalam kamar yang gelap itu, ia bisa melihat Radit tertidur pulas di tempat tidurnya. Wajahnya tampak tenang dan damai. Syukurlah tidak terjadi sesuatu kepadanya. Ayu merasa lega melihat adiknya aman, tetapi ia tidak bisa menghilangkan bayangan sosok bermata merah yang baru saja ia lihat di ruangan samping gudang itu. Perlahan Ayu mendekati tempat tidur Radit, mengusap kepala adiknya dengan lembut. "Radit, kamu gak apa-apa kan?" bisiknya pelan. Meski ia tahu Radit tidak akan terbangun, ia menatap wajah Radit dalam keheningan, memastikan bahwa adiknya benar-benar tertidur lelap. Melihat wajah polos Radit, Ayu merasa sedikit lebih tenang, tetapi ketakutan itu masih bersemayam di hatinya. Setelah beberapa saat, Ayu memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Namun sebelum keluar dari kamar Radit, ia menoleh sekali lagi memastikan bahwa adiknya aman. Saat ia akan menutup pintu, ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara bisikan sangat pelan namun terasa sangat dekat, datang dari arah belakangnya. Ayu berbalik dengan cepat, namun kamar Radit kosong, hanya ada dirinya dan adiknya yang tertidur pulas. Meski begitu, suara bisikan itu masih terdengar, seakan-akan memenuhi ruangan. Ayu merasa ketakutan mulai menguasai dirinya. Dengan cepat ia menutup pintu kamar Radit, kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Ayu duduk di tepi ranjang, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba mengatur nafasnya yang tersengal, namun suara bisikan itu masih terngiang di telinganya. Sosok bermata merah yang tadi ia lihat di ruang tamu, kata-kata yang menyeramkan dan bisikan yang entah berasal dari mana, semua itu memenuhi pikirannya, membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini. Malam itu Ayu tidak bisa tidur lagi. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan sosok bermata merah itu muncul, seolah-olah sosok itu mengintainya dari kegelapan kamarnya. Dengan tangannya gemetar, ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan ketakutan yang semakin membesar dalam hatinya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Bisiknya lirih namun tidak ada jawaban, hanya keheningan malam yang menemani ketakutannya. Aku menarik selimut erat-erat, berusaha menghalau rasa dingin yang bukan berasal dari suhu udara, melainkan dari ketakutan yang terus mencengkeram hatinya. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan mengambil nafas panjang, mengingatkan dirinya bahwa semua ini mungkin hanyalah imajinasinya saja.
Ayu mulai berdoa di dalam hati, memohon perlindungan. Hanya detak jantung yang terdengar berdebar keras di telinganya. Malam semakin larut dan kelelahan mulai menyergapnya. Walaupun rasa takut belum sepenuhnya hilang, Ayu merasa kantuk yang berat perlahan-lahan menyelimuti. Ia memejamkan mata dengan perasaan campur aduk, berharap bahwa ketika ia terbangun nanti semua ini hanyalah mimpi buruk. Perlahan-lahan Ayu terlelap, berharap bisa kembali tidur dengan tenang, dan bahwa sosok bermata merah itu tidak akan muncul lagi di dalam mimpinya. Pagi itu di kampus, Ayu duduk sendirian di pojok kelas, menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya masih dipenuhi dengan bayangan dari kejadian semalam, sosok bermata merah yang berdiri di depan altar rumahnya. Bisikan-bisikan mengerikan yang terdengar jelas di telinganya. Setiap kali Ayu berusaha mengabaikannya, ingatan itu kembali muncul, memenuhi pikirannya dengan bisikan tentang tumbal dan darah. Ia merasa bingung dan ketakutan tanpa tahu siapa yang bisa diajaknya berbicara. Ketika suara lembut seseorang menyentuh lengan Ayu, membuyarkan lamunannya. "Ayu," panggil Dita, sahabat dekatnya yang sekarang duduk di kursi sebelahnya. Ayu tersentak, butuh beberapa detik baginya untuk benar-benar sadar akan keberadaan Dita di sana. "Oh, Dita, kamu udah lama di sini?" Dita tersenyum kecil, tetapi pandangannya tetap cemas. "Iya, aku udah beberapa kali manggil kamu, tapi kamu kayaknya nggak dengar. Ada apa sih, Yu? Wajah kamu pucat banget." Tanya Dita dengan nada penuh kekhawatiran. Ayu hanya menunduk, menarik nafas dalam-dalam. Sebelum menghembuskannya perlahan, pikirannya bergejolak antara ingin bercerita atau menyimpan semuanya sendiri. "Dita, ada sesuatu yang mau aku ceritakan, tapi ini agak aneh." Ayu merasa ragu sambil menatap wajah sahabatnya yang penuh perhatian. Dita mencondongkan tubuhnya ke arah Ayu, menunjukkan keseriusannya. "Ayu, aku ini sahabat kamu. Ceritakan aja, aku gak akan anggap kamu aneh atau semacamnya. Kamu tahu kan aku selalu percaya sama kamu." Kepercayaannya diberikan Dita membuat Ayu merasa lebih tenang. Ia menelan ludah, menggigit bibirnya sejenak untuk menenangkan diri, kemudian mulai berbicara. "Dita, tadi malam aku bangun untuk ambil minum, tapi aku lihat sesuatu di ruang tamu." Ekspresi Dita berubah serius, tetapi ia tetap diam, membiarkan Ayu melanjutkan ceritanya. "Di ruang tamu aku lihat ada sosok tinggi berbalut kain hitam, berdiri di depan altar keluarga kami. Matanya merah terang. Sosok itu berdiri membelakangiku, tapi aku bisa dengar dia bicara meskipun aku gak tahu dia bicara dengan siapa. Suaranya pelan, tapi aku dengar dia bilang sesuatu tentang tumbal dan darah." Dita terperangah, matanya membesar mendengar pengakuan Ayu. Tangan Dita perlahan menutup mulutnya, seolah tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. "Astagfirullah, Yu, kamu yakin gak salah lihat?" "Aku yakin, Dita, aku gak mimpi dan melihat dengan bola mataku sendiri." Dita tertegun, wajah Ayu terlihat tidak sedang bercanda. Ayu mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. "Aku gak tahu harus ngapain, Dit. Aku benar-benar gak tahu. Waktu itu aku langsung lari ke kamar. Badanku gemetaran dan aku tahu aku gak bisa cerita ke siapa-siapa di rumah. Kalau aku cerita ke orang tuaku, mereka pasti gak akan peduli, malah nyuruh aku diam dan berdoa seperti yang selalu mereka lakukan." Dita terdiam sejenak, wajahnya tampak berpikir keras, tetapi di balik ekspresi serius itu ada sedikit ketakutan yang sulit disembunyikan. "Ayu, aku ngerti ini bukan hal biasa yang bisa kita bicarain sama sembarang orang." Ia menggenggam tangan Ayu. "Tapi kalau keluarga kamu gak mau dengar, mungkin kamu bisa cerita ke orang-orang yang lebih paham soal hal kayak gini." "Maksud kamu?" "Begini, Yuk. Aku kenal seseorang, dia sering didatangi orang-orang kalau mereka punya masalah yang ganjil atau mengalami hal-hal yang gak bisa dijelaskan. Dia orang pintar istilahnya, dia ngerti soal hal-hal kayak gini.
Katanya dia bisa melihat hal yang gak bisa kita lihat. Ayu terdiam menatap sahabatnya dalam kebingungan dan sedikit keraguan. Baginya mendatangi orang pintar terasa aneh, bahkan tidak masuk akal. Namun setelah kejadian-kejadian aneh yang dialaminya, ia merasakan ketakutannya sendiri semakin tidak tertahankan. Jadi kamu pikir orang itu bisa bantu aku? Suaranya berbisik seakan takut didengar orang lain. Dita mengangguk meskipun terlihat sedikit ragu. Aku nggak tahu pasti, tapi aku rasa nggak ada salahnya kita coba. Setidaknya mungkin dia bisa kasih kamu penjelasan soal apa yang kamu lihat. Orang ini cukup dikenal dan katanya banyak yang sudah terbantu setelah datang ke sana. Ayu menatap sahabatnya lekat-lekat mencari kepastian di balik tatapan Dita. Kamu yakin, Dit? Kamu tahu kan aku nggak pernah percaya hal kayak gitu. Ini semua cuma di luar kebiasaan. Ayu berusaha menekan ketakutannya semakin membesar. Dita menghela nafas panjang, menundukkan pandangannya sebentar sebelum kembali menatap Ayu. Yuk, kamu sendiri bilang ini di luar kebiasaan. Aku tahu ini mungkin kedengarannya aneh atau bahkan menakutkan. Tapi setelah kamu cerita soal sosok bermata merah itu, aku pikir gak ada salahnya kita mencoba mencari bantuan dari orang yang mungkin bisa mengerti soal ini. Aku sendiri sebenarnya takut yuk mendengar ceritamu, ujar Dita dengan suara bergetar. Ia menggenggam tangan Ayu erat-erat seolah memberi kekuatan bagi dirinya sendiri. Setelah kelas selesai, Ayu dan Dita pun bergegas meninggalkan kampus. Langit sore berwarna kelabu memancarkan cahaya yang redup seakan turut merasakan beban di hati Ayu. Dita mengambil alih kendali, mengarahkan langkah mereka menuju parkiran dan mengajak Ayu masuk ke mobilnya. Di dalam perjalanan, Ayu hanya diam. Bayangan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya masih jelas di benaknya. Sementara itu, Dita berusaha mencairkan suasana dengan cerita-cerita ringan. Tetapi Ayu hanya merespon dengan senyuman lemah. Dita tahu sahabatnya tengah dirundung kekhawatiran yang mendalam. Jadi rumah Mbak Karim ini ada di pinggiran kota, ujar Dita ketika mereka mulai keluar dari jalanan utama dan memasuki kawasan desa yang lebih sunyi. Katanya dia punya pengetahuan tentang hal-hal yang gak kasat mata. Ayu mengangguk pelan. Sebenarnya ia masih merasa ragu, tetapi kesediaan Dita menemaninya membuatnya lebih kuat. Mobil itu melaju di jalanan berliku di sekeliling pepohonan besar dan lebat yang semakin menambah suasana misterius. Mereka melewati beberapa rumah sederhana yang berjauhan, serta ladang-ladang kosong yang diterangi sisa-sisa cahaya matahari sore. Setelah hampir 1 jam perjalanan, Dita akhirnya memperlambat laju mobilnya dan berhenti di depan sebuah rumah tua. Rumah itu tampak sederhana dengan dinding kayu yang terlihat sudah mulai lapuk dan atap genteng yang ditumbuhi lumut. Di sekitar rumah, pepohonan besar berdiri tegak, memberi kesan seolah-olah rumah itu tersembunyi dari pandangan dunia luar. Tidak ada suara burung atau angin yang biasanya berdesir di antara dedaunan. Suasananya begitu sunyi dan Ayu merasakan bulu kuduknya meremang. Dita menepuk tangan Ayu pelan, memberi isyarat untuk menenangkan diri. Kamu siap yuk? Ayu menarik nafas panjang dan mengangguk. Iya, semoga ini bisa bantu. Mereka turun dari mobil dan berjalan perlahan menuju rumah itu. Langkah mereka terasa berat dan tanpa sadar Ayu menggenggam tangan Dita dengan erat. Setelah mereka tiba di depan pintu, Dita mengetuk pintu kayu tua itu hingga 3 kali. Ketukan tersebut menggema pelan seakan berbaur dengan kesunyian yang melingkupi. Tidak lama kemudian pintu berdiri terbuka memperlihatkan seorang pria tua dengan rambut putih panjang yang acak-acakan dan tatapan mata tajam. Pria itu mengenakan baju yang sederhana namun tampak berwibawa. Matanya memperhatikan mereka dalam-dalam seakan bisa membaca ketakutan yang dibawa Ayu. Siapa yang kalian cari? Dita memberanikan diri menjawab, memperkenalkan dirinya dan Ayu, lalu menjelaskan bahwa mereka membutuhkan bantuannya.
Mbah Karim, pria tua itu mengangguk perlahan tanpa berkata apapun, hanya menatap Ayu dengan sorot mata yang serius. Ayo masuk. Ia mempersilahkan mereka masuk ke ruang tamu yang sederhana. Mereka melangkah masuk ke dalam rumah Mbah Karim yang penuh dengan ornamen kayu tua dan beberapa hiasan tradisional. Di sudut-sudut ruangan terdapat tumpukan buku-buku tebal yang tampak berumur, membuat ruangan itu terasa penuh misteri dan kebijaksanaan yang mendalam. Ayu merasakan jantungnya berdegup semakin kencang, tapi ia terus mengikuti Dita, berharap bahwa jawaban atas semua kejadian aneh ini bisa segera ditemukan. Jadi apa yang ingin kau tanyakan, nak? Ayu merasa gugup, tetapi ketakutannya menghantuinya selama ini mendorongnya untuk bercerita. Ia mulai menceritakan perubahan misterius pada kakaknya Bayu sebelum meninggal, mimpi-mimpi aneh yang selalu menghantui malam-malamnya, dan sosok menyeramkan bermata merah yang ia lihat di rumahnya. Saat Ayu menyebutkan tentang sosok bermata merah yang berdiri di depan altar, pria tua itu terdiam sejenak, wajahnya berubah serius dan matanya menyipit, seolah ia mengenali sosok yang sedang dibicarakan Ayu. Matanya merah, tubuhnya tinggi dibalut kain hitam gelap. Gumam Mbah Karim pelan seakan berbicara pada dirinya sendiri. Ayu mengangguk. Iya pak, sosok itu berdiri di depan altar seperti sedang berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Lalu ada bisikan-bisikan aneh tentang tumbal dan darah. Suara Ayu bergetar saat ia teringat kembali kejadian menyeramkan itu. Mbah Karim menarik nafas panjang, tampaknya semakin serius mendengarkan penjelasan Ayu. Tatapannya menjadi gelap dan wajahnya menegang. Apa yang kau lihat itu bukanlah sosok sembarangan. Keluargamu, nak, terikat pada sesuatu yang sangat kelam dan berbahaya. Sesuatu yang tidak akan mudah dilepaskan. Ayu merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Maksud bapak, keluargaku terikat dengan apa? Tanyanya mencoba menahan rasa takut yang semakin mencekam. Pria itu menatap Ayu dalam-dalam lalu berkata, makhluk yang kau lihat dari ciri-cirinya itu adalah Sengkolok Karang. Sengkolok Karang? Ayu mengulang dengan suara bergetar. Nama itu terdengar asing namun menakutkan. Suasana ruangan semakin terasa mencekam saat pria tua itu mengangguk. Sengkolok Karang adalah makhluk-makhluk yang namanya berasal dari kepercayaan wilayah barat, terutama daerah pesisir. Ia adalah roh yang dikenal sebagai penjaga kekayaan terlarang dan hanya akan muncul bagi mereka yang terikat perjanjian dengan darah. Tidak sembarang orang bisa memanggilnya. Ia hanya datang bagi mereka yang berani menubalkan darah dari keturunannya sendiri. Dan ia akan terus menuntut tumbal dari keturunan keluarga itu. Ayu menggigit bibirnya, tubuhnya gemetar mendengar penjelasan pria itu, sosok bermata merah yang ia lihat di rumah. Bisikan tentang tumbal, bahkan kematian misterius kakaknya Bayu, semuanya perlahan mulai membentuk gambaran yang semakin mengerikan. Bagaimana bisa keluargaku berurusan dengan makhluk seperti itu? Apakah mereka tahu resikonya? Ayu bertanya, suaranya hampir tidak terdengar karena dipenuhi rasa takut dan jijik. Pria itu menatap Ayu kemudian mengangguk. Sebagian besar orang yang terikat dengan Sengkolok Karang tahu resikonya. Namun mereka terbuai oleh kekayaan dan kekuasaan yang ditawarkan. Perjanjian dengan Sengkolok Karang diawali dengan sebuah ritual kuno, di mana pemuja memberikan darah keturunan pertama sebagai bentuk pernyataan.
Mbah Karim terdiam sejenak memperhatikan respon Ayu dan Dita yang tertegun, lalu melanjutkan penjelasannya kembali. Ketika itu dilakukan, Sengkolo Karang akan mengikat dirinya pada darah keluarga tersebut dan menjaga kekayaan mereka. Selama ada jiwa yang terus jadi pengorbanannya, perjanjian itu tidak bisa diputus kecuali dengan cara-cara yang sangat berbahaya. Ayu merasakan matanya panas, air matanya nyaris tumpah. Jadi Kak Bayu mungkin dia adalah tumbal dari perjanjian itu. Mbah Karim mengangguk perlahan, tatapannya penuh dengan simpati. Sangat mungkin, Duk. Kematian kakakmu yang misterius bisa jadi pengorbanan yang diminta oleh Sengkolo Karang. Jika keluargamu benar-benar terikat dengan makhluk itu, maka kakakmu mungkin telah dipilih sebagai tumbal agar keluargamu bisa terus menikmati kekayaan yang mereka miliki. Dan sayangnya, perjanjian ini biasanya tidak hanya berhenti pada satu korban. Ia akan terus menuntut pengorbanan secara berkala. Ayu menelan ludah. Terasa pening, bayangan kematian Bayu kini semakin jelas di benaknya. Dan rasa benci terhadap keluarganya mulai merayap bercampur dengan ketakutan yang begitu dalam. Tapi kenapa mereka memilih jalan seperti ini? Ayu berbisik dengan nada getir, menahan kemarahannya tidak terbendung. Mbah Karim menatap Ayu dengan tatapan penuh pengertian. Terkadang manusia menjadi buta oleh keinginan akan harta dan kekuasaan. Mereka terpesona oleh janji-janji yang ditawarkan Sengkolo Karang, yang mampu memberikan kekayaan melimpah dan keberuntungan besar. Namun seperti yang kamu lihat, semua itu tidak gratis. Keluargamu, entah karena desakan atau ambisi yang tidak terkontrol, telah memilih jalan ini. Sekarang mereka terikat pada sesuatu yang sangat kelam dan tidak mudah untuk dihindari. Ayu merasa amarah semakin berkobar dalam dirinya. Bagaimana keluarganya bisa memilih untuk berurusan dengan makhluk yang begitu kejam, yang dengan santai menjadikan nyawa keluarganya sendiri sebagai syarat untuk kekayaan. Kalau begitu, apa tidak ada cara untuk memutus perjanjian ini? Mbah Karim terdiam sejenak, wajahnya tampak semakin serius dan tegang. Memutus perjanjian dengan Sengkolo Karang bukanlah sesuatu yang mudah. Dia terikat dengan darah keluargamu, dan selama darah itu mengalir, ia akan terus menuntut. Satu-satunya cara yang mungkin bisa ditempuh adalah dengan menghancurkan altar utama di rumahmu, tempat di mana Sengkolo Karang dipuja dan diberi sesajen. Namun tindakan itu tidak akan berjalan tanpa resiko yang besar. Menghancurkan altar? Pikirannya langsung terarah pada altar di ruang tamu yang sering menjadi pusat perhatian keluarganya saat malam tiba. Mbah Karim mengangguk dengan sorot mata yang dalam. Altar itu adalah titik penghubung antara keluargamu dan Sengkolo. Jika altar itu dihancurkan, mungkin ikatan antara keluargamu dan makhluk itu akan terputus. Tapi ingat, Sengkolo Karang bukan makhluk yang akan diam begitu saja. Ia akan berusaha mempertahankan perjanjiannya dengan segala cara, dan akibatnya bisa sangat mengerikan. Ayu merasakan tubuhnya semakin gemetar. Pikirannya untuk menghancurkan altar keluarga membuatnya diliputi ketakutan.
terutama jika benar bahwa Sengkolok Karang akan berusaha mempertahankan perjanjiannya. Kalau aku tidak melakukan apa-apa, apa yang akan terjadi, Mbah? Ayu bertanya, suaranya gemetar membayangkan kemungkinan yang lebih buruk. Mbah Karim menatap Ayu dengan penuh simpati dan raut wajahnya berubah muram. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, maka Tumbal akan terus dituntut. Setiap keturunan keluarga akan menjadi targetnya. Sengkolok Karang adalah makhluk yang haus darah keturunan, dan ia tidak akan berhenti sampai keinginannya terpenuhi. Ayu merasa seperti ditampar oleh kenyataan yang begitu kejam. Bayangan Radit, adik kecilnya yang tidak berdosa dan polos, terbayang dalam benaknya. Ia tidak bisa membayangkan Radit harus menjadi korban dari perjanjian mengerikan ini. Dadanya terasa sesak. Campuran amarah, ketakutan, dan keputusasaan memenuhi hatinya. Terima kasih, Pak, atas semua yang Bapak sampaikan. Ayu akhirnya dengan suara bergetar hampir berbisik sembari menahan air mata. Pria itu mengangguk pelan menatap Ayu dengan tatapan prihatin. Kamu anak yang kuat. Jika kamu memutuskan untuk melawan, lakukanlah dengan penuh keberanian. Tapi tetap waspada dan hati-hati. Sengkolok Karang adalah makhluk yang sangat licik. Dia tidak akan mudah melepaskan keluargamu begitu saja. Ayu dan Dita berpamitan dengan hati yang semakin berat. Sepanjang perjalanan pulang, Ayu tenggelam dalam pikirannya, merasa beban yang menghantui hidupnya semakin mencekik. Wajah Bayu, bayangan sosok bermata merah, dan bayangan Radit, semuanya terus berputar di kepalanya. Kini Ayu tahu hidupnya telah memasuki kegelapan yang dalam dan mengancam. Sepanjang perjalanan pulang dari rumah Mbah Karim, mobil Dita bergerak lambat di jalan yang gelap dan sunyi. Hening mengisi ruang di antara mereka. Hanya sesekali terdengar suara mesin mobil yang menderu halus. Ayu menatap kosong keluar jendela, memikirkan peringatan Mbah Karim tentang Sengkolok Karang yang mengincar keluarganya, terutama Radit. Semua informasi yang baru ia dengar terasa seperti beban tak kasat mata yang mengikat jiwanya erat. Dita melirik Ayu beberapa kali, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menghibur, tetapi pada akhirnya hanya mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Ayu dengan lembut. Yuk, kita pasti bisa menemukan cara. Ia mencoba menyemangati. Ayu hanya mengangguk pelan, tetapi hatinya dipenuhi rasa cemas yang dalam. Sesampainya di depan rumah Ayu, Dita menepikan mobilnya dan mematikan mesin. Keduanya duduk dalam keheningan beberapa saat, seolah-olah menunda perpisahan yang tidak terelakkan. Akhirnya Ayu menoleh pada Dita dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Terima kasih, Dit. Kamu benar-benar teman terbaik yang aku punya. Dita tersenyum simpul, berusaha memberikan kekuatan. Ingat, kamu gak sendiri, yuk. Aku di sini buat kamu. Besok aku bakal datang lagi. Kita cari jalan keluarnya bareng-bareng, oke? Ayu mengangguk dengan senyum tipis yang penuh rasa terima kasih, lalu turun dari mobil. Setelah melambaikan tangan, ia menyusuri jalanan kecil menuju rumahnya. Setiap langkahnya terasa berat dan setiap bayangan di malam yang gelap terasa seperti ancaman. Ketika ia memasuki rumah, suasana terasa begitu sunyi. Ayu berdiri sejenak di ruang tamu, memandangi setiap sudut rumah yang biasanya terasa hangat dan akrab. Tetapi malam ini tampak lebih dingin dan asing. Ia menutup pintu perlahan, seolah tidak ingin membangunkan siapapun. Lalu ia berjalan menuju kamar dengan langkah pelan. Sesampainya di kamar, Ayu duduk di tepi tempat tidur, terdiam lama memandang dinding. Pikirannya masih dipenuhi oleh peringatan Mbah Karim perihal kekuatan Sengkolok Karang dan betapa berbahayanya makhluk itu. Ia tahu keputusannya akan menentukan nasib keluarganya. Sambil menarik nafas dalam-dalam,
Ia merebahkan diri di tempat tidur, membiarkan pikiran-pikiran itu berputar-putar hingga kantuk perlahan mulai menyeretnya menuju keheningan malam yang penuh kecemasan. Ayu tidak bisa menerima kenyataan bahwa keluarganya terikat oleh sesuatu yang begitu kejam dan jahat. Dan ia merasa marah sekaligus putus asa, pikirannya berputar-putar tanpa jawaban pasti. Ayu merasa lelah, tubuhnya seolah tidak mampu lagi menahan segala kekhawatiran dan kecemasan. Tanpa sadar ia terbaring di tempat tidurnya. Ia menatap langit-langit kamar, berharap tidurnya bisa memberikan sedikit ketenangan. Meskipun hatinya penuh kegelisahan, perlahan kelopak matanya menutup dan ia terlelap dalam kegelapan yang dalam. Di tengah kegelapan, Ayu merasakan udara dingin menyelimuti tubuhnya. Ia membuka matanya kembali dan mendapati dirinya berada di rumah yang sama, namun suasananya begitu sunyi dan menyeramkan. Udara terasa berat, setiap nafasnya membawa aroma yang asing seperti darah yang basi. Suara apa itu? Tiba-tiba ia mendengar suara aneh, suara yang sepertinya berasal dari arah gudang di belakang rumah. Suara itu terdengar seperti suara hewan buas yang sedang mengeram, disertai suara basah dan kasar, seperti sesuatu yang sedang dikoyak dan dikunyah. Ayu merasa bulu kuduknya meremang, tetapi ia tidak bisa menahan dorongan untuk mencari tahu. Dengan langkah perlahan ia mengikuti arah suara itu. Setiap langkah membawa ketegangan yang semakin menyakitkan, membuat tubuhnya gemetar. Hatinya berdebar tidak menentu dan nafasnya semakin cepat. Kenapa bau anjir sekali di sini? Ayu mengibaskan tangannya, bau darah semakin menyengat saat ia mendekati pintu gudang. Gudang itu tampak gelap dan penuh bayangan, dengan pintu yang sedikit terbuka menampakkan sedikit cahaya samar di dalamnya. Ayu menahan nafas, selalu mendorong pintu gudang perlahan. Bapak, Ibu, Radit, panggil Ayu namun tidak ada jawaban apapun. Ia melangkah masuk ke ruangan itu begitu gelap sehingga ia hampir tidak bisa melihat apapun. Hanya bau amis darah yang begitu kuat membuatnya hampir muntah. Suara itu semakin terdengar jelas, geraman kasar dan suara kunyahan yang menakutkan. Radit, itu kamu bukan, Dek? Dengan tangan gemetar Ayu meraba dinding di samping pintu untuk mencari saklar lampu. Ia menarik nafas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian ketika lampu akhirnya menyala. Ayu menjerit pelan, terkejut oleh apa yang dilihatnya. Astagfirullahaladzim. Di tengah gudang, sosok Sengkolo Karang, makhluk tinggi berbalut kain hitam pekat, tampak sedang berjongkok di lantai. Matanya merah menyala, menatap tajam dengan tatapan buas. Di hadapannya tubuh Radit tergeletak dengan kondisi yang mengerikan. Tubuh adik kecilnya itu terkoyak, kulitnya sobek dan Sengkolo Karang menggerogoti dagingnya dengan brutal. Darah bercipratan ke lantai, mengalir ke sekitarnya, dan tulang-tulang yang menjulur keluar tampak putih pucat di antara daging yang robek. Radit. Ayu merasa tubuhnya lemas, pandangannya berkunang-kunang. Sosok Sengkolo Karang mendongak menatap Ayu dengan sorot mata yang menyeringai dan penuh keganasan. Mulutnya masih belepotan darah. Ayu memekik, suaranya tercekat dalam tenggorokan namun tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya membeku dan matanya tidak bisa lepas dari pandangan mengerikan itu. Radit, bisik Ayu dengan suara lirih, nyaris tidak terdengar. Air matanya mengalir tanpa henti. Di tengah kengerian itu, bayangan Bayu tiba-tiba muncul di dekatnya. Wajah kakaknya yang pucat menatapnya dengan tatapan sendu. Bayu mengulurkan tangan seolah ingin meraih Ayu. Ayu, kalau kamu tidak menghentikan mereka, Radit akan bernasib seperti ini. Mas, Radit, Mas, tolongin Radit. Bayu hanya menggeleng sebagai tanda kalau dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Ayu ingin bicara lagi namun lidahnya keluh. Sosok Bayu perlahan memudar, meninggalkan Ayu yang masih terjebak dalam kengerian yang tidak terungkapkan. Sengkolo Karang masih melanjutkan santapannya dengan ragu, seolah-olah ia tidak akan berhenti sampai tidak ada lagi yang tersisa dari tubuh Radit.
Ayu menutup mata berteriak dalam hati. Ketika ia membuka mata lagi, ia mendapati dirinya terbangun di tempat tidur. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia menatap sekeliling kamar yang gelap dan menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Namun mimpi itu terasa sangat nyata, begitu hidup hingga ia bisa mencium bau darah dan melihat wajah Radit yang hancur. Ayu meraih jam di samping tempat tidurnya. Jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Tubuhnya masih gemetar dan bayangan mimpi itu seakan tertinggal di sudut matanya, membuat perutnya mual. Astagfirullahaladzim. Ayu mengusap wajahnya. Tanpa berpikir panjang, Ayu bangkit dari ranjang tidurnya untuk mengambil wudhu dan mengenakan mukena. Ia merasa harus memohon perlindungan dan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Di tengah ketakutannya mencekam, satu-satunya yang bisa ia andalkan adalah doa. Ia menunaikan salat tahajud dengan hati yang dipenuhi ketakutan, memohon petunjuk dan kekuatan untuk melindungi keluarganya, terutama Radit, dari ancaman yang mengerikan ini. Di tengah doa yang lirih dan penuh kepasrahan, Ayu mendengar suara jeritan melengking dari kamar Radit. Ayu membuka mata, mendengarkan dengan seksama. Jeritan itu terdengar lagi, lebih keras, penuh ketakutan dan kesakitan. Radit. Ayu memanggil dalam hati, merasa darahnya membeku. Tanpa melepas mukena, ia berlari keluar kamar dan menuju kamar Radit. Ruangan rumah terasa lebih gelap dari biasanya. Setiap bayangan seakan bergerak mengikutinya. Namun Ayu terus berlari, tidak memperdulikan kegelapan atau rasa takut yang menyelimuti hatinya. Sesampainya di kamar Radit, Ayu mendorong pintu dengan cepat. Di dalam ia melihat Radit berjongkok di pojokan kamar, tubuhnya gemetar ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Matanya yang biasanya ceria kini dipenuhi ketakutan mendalam. Ayu segera mendekati Radit, berjongkok di sampingnya dan memeluknya erat. Radit, ada apa? Kenapa kamu teriak? Ayu bertanya lembut, mencoba menenangkan adiknya yang gemetar hebat. Radit menggenggam tangan Ayu erat-erat, matanya penuh dengan air mata. Kak, ada setan di sini. Dia bilang dia mau makan aku. Suara Radit bergetar, nyaris tidak terdengar, namun penuh ketakutan yang mendalam. Ayu merasa jantungnya seakan berhenti. Bayangan mimpi mengerikan tadi seolah kembali muncul di kepalanya. Ayu menggigit bibirnya, berusaha menahan ketakutan. Ia memandangi sekeliling kamar, memastikan tidak ada sosok apapun yang terlihat. Tidak ada siapa-siapa, Radit. Kakak di sini. Kakak akan melindungi kamu. Ayu mengusap kepala Radit, mencoba menenangkan adiknya meski ia tidak melihat apapun di kamar itu. Ayu bisa merasakan hawa dinginnya tidak biasa, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dalam kegelapan. Radit masih terlihat begitu ketakutan dan matanya tidak bisa lepas dari sudut kamar. Ia takut sosok yang mengancamnya akan muncul lagi dari bayangan. Ayo, tidak apa-apa, kakak di sini. Ia mencoba menenangkan Radit sambil terus mengamati ruangan, memastikan tidak ada apapun yang bisa membahayakan adiknya. Radit akhirnya menatap Ayu meski masih menggenggam erat tangannya. Kak Ayu, dia benar-benar ada, Kak. Dia bilang ingin memakan Radit. Suara Radit bergetar, hampir tenggelam dalam tangis. Tatapan Radit kosong, seakan tidak hanya ketakutan namun juga diliputi oleh rasa putus asa. Mendengar ucapan adiknya, hati Ayu terasa dirobek. Bayangan mimpi buruk tadi semakin jelas di kepalanya. Ayu tidak bisa menahan tangisnya sendiri, tetapi ia mencoba tidak menunjukkan kelemahannya di hadapan Radit. Kakak tidak akan membiarkan itu terjadi, Radit. Kakak akan melindungi kamu, ujarnya dengan penuh keyakinan meski dalam hatinya ia tidak yakin apa yang bisa ia lakukan untuk menghentikan kengerian ini. Radit mulai tenang sedikit demi sedikit, tapi tubuhnya masih bersandar pada Ayu dengan ketakutan yang belum hilang sepenuhnya. Ayu kemudian beranjak memandangi sekeliling kamar, mengecek setiap sudut dan memastikan tidak ada yang tampak mencurigakan.
Perlahan ia kembali duduk di samping Radit lalu memeluknya erat seolah tidak ingin ada celah antara mereka. Coba tidur lagi Radit, kakak akan tetap di sini menemani kamu. Ayu mengusap wajah adiknya, menenangkannya dengan lembut. Dengan perlahan Radit mulai mengangguk. Meski matanya masih sesekali melirik ke sudut ruangan dengan perasaan takut yang belum sepenuhnya hilang. Jangan tinggalkan aku, Kak. Kakak nggak akan kemana-mana. Kakak ada di sini buat kamu. Ayu tersenyum lembut meski ia sendiri masih dikepung rasa takut yang mencekam. Dengan lembut Ayu membantu Radit berbaring di tempat tidur. Ia merapikan selimut Radit dan duduk di sampingnya. Tangannya mengelus lembut tangan adiknya. Perlahan-lahan Radit mulai menutup mata. Meski tubuhnya masih tampak sedikit tegang, Ayu terus mengelusnya hingga nafas Radit mulai terdengar lebih teratur, menandakan bahwa adiknya mulai tertidur. Malam itu, Ayu duduk di samping tempat tidur Radit, memandang wajah adiknya yang polos dan tidak berdosa. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Radit dan ketakutan akan bayangan mimpi tadi kembali muncul di benaknya. Perlahan Ayu membisikkan doa dalam hati, memohon perlindungan bagi adiknya dan keberanian bagi dirinya sendiri untuk melawan kegelapan yang mengancam keluarganya. Ayu menguatkan hati, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari jalan untuk menghentikan semua ini apapun resikonya. Pagi harinya rumah terasa begitu sunyi, seolah setiap sudutnya menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk diungkapkan. Setelah kejadian semalam, Ayu merasa dadanya semakin sesak dan kini ia merasa harus mencari jawaban. Di dapur, Ayu melihat ibunya sedang memasak. Wajah ibunya tampak letih, tetapi rautnya tetap dingin dan penuh ketenangan yang sulit dibaca. Ayu menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberaniannya sejak tadi malam terus terkikis oleh ketakutan. Ibu, panggil Ayu pelan, berusaha untuk tidak mengagetkan ibunya. Ibunya menoleh menatap Ayu. Ada apa, Ayu? Ayu terdiam sesaat, hatinya ragu, tetapi dorongan kuat untuk mendapatkan jawaban mendorongnya untuk berbicara. Bu, ada yang mau Ayu bicarakan? Mendengar nada serius dari Ayu, ibunya berhenti memasak, raut wajahnya yang tenang berubah tegang. Sejenak ibunya memandang ke arah pintu dapur, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Ia menarik tangan Ayu, membawanya ke sudut dapur yang lebih tersembunyi. Dengan mata yang penuh kehati-hatian, ibunya melirik lagi ke arah pintu sebelum menatap Ayu dalam-dalam. Kamu mau bicara apa? Tanya ibunya dengan suara yang sedikit berbisik, seolah-olah takut kata-katanya akan terdengar oleh siapapun. Ayu menelan ludah, merasakan gugupnya yang luar biasa. Ibu, Ayu perlu tahu. Semalam Ayu mimpi buruk tentang sesuatu. Ia berhenti sejenak melihat ibunya yang tampak semakin gelisah. Ayu melihat sosok yang menakutkan, Bu, makhluk yang disebut Sengkolok Karang. Wajah ibunya langsung memucat, matanya membesar penuh ketakutan. Apa yang kamu lihat? Ibunya berbisik nyaris tidak terdengar, seolah nama itu adalah sesuatu yang tabu untuk disebutkan. Makhluk itu, Bu, matanya merah, tubuhnya hitam gelap, dia menuntut tumbal. Ayu juga mendengar tentang pesugihan dan bagaimana makhluk itu katanya menuntut jiwa keluarga. Ayu merasa ini ada hubungannya dengan Kak Bayu, bahkan Radit ketakutan semalam. Makhluk itu bilang ingin memakannya. Wajah ibunya semakin pucat dan tangannya tampak gemetar. Ayu, sudah, kamu jangan banyak tanya hal-hal seperti ini. Ada banyak hal yang tidak akan kamu mengerti. Ucapnya dengan suara lemah, suaranya hampir tidak terdengar, seolah-olah rahasia itu terlalu berat untuk diungkapkan. Ayu menggenggam tangan ibunya, menatapnya dengan penuh permohonan. Bu, Ayu cuma ingin melindungi Radit. Tolong katakan, Bu, apa semua ini benar? Apa keluarga kita memang terikat dengan perjanjian itu? Ibunya tampak tersiksa, matanya berkaca-kaca dan Ayu bisa melihat ketakutan yang dalam di balik tatapannya. Tapi ibu Ayu tetap diam, seolah kata-kata yang ingin ia ucapkan tertahan di tenggorokannya. Ayu, yang ibu bisa katakan hanyalah ada hal-hal yang memang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa.
Kadang kita tidak punya pilihan selain mengikuti. Apa maksud ibu? Apakah ibu setuju dengan perjanjian itu? Ayu merasa bahwa semua ini mulai membuatnya semakin bingung dan takut. Ibunya menggeleng, menundukkan wajah, dan sejenak terlihat air mata mengalir di pipinya. Namun ia cepat-cepat menyekanya. Tidak Ayu, sudah cukup, jangan tanya lagi. Apa yang sudah dilakukan sudah terjadi. Jangan berusaha mencari jawabannya, akan membahayakan dirimu sendiri. Kata-kata ibunya membuat hati Ayu terasa semakin perih. Semua jawaban yang didapat justru membuatnya lebih bingung. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, terdengar suara ayahnya dari ruang tengah. Ibu sudah selesai masaknya? Ya, sebentar lagi ya. Ibunya langsung bergegas kembali ke meja, melanjutkan kegiatan memasaknya, seolah-olah perbincangan mereka barusan tidak pernah terjadi. Ayu memandang punggung ibunya, merasa ada banyak yang masih disembunyikan di balik sikap dinginnya. Dengan berat hati ia melangkah keluar dari dapur, tahu bahwa ia tidak akan mendapatkan jawaban lebih dari ibunya. Keesokan paginya Ayu berangkat ke kampus dengan hati yang masih diliputi perasaan gundah. Kata-kata ibunya yang penuh tanda tanya terus terngiang, membuatnya merasa seolah ada rahasia besar yang disembunyikan dari dirinya. Jalan menuju kampus yang biasa dilaluinya kini terasa lebih panjang dan sunyi. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya enggan beranjak kemanapun. Sesampainya di kampus, Ayu melihat Dita sudah menunggunya di bangku favorit mereka di sudut kelas. Dita melambai ketika melihat Ayu mendekat, tetapi raut wajah Ayu yang murah membuat senyumannya perlahan pudar. Ayu, kamu baik-baik aja? Tanya Dita lembut ketika Ayu duduk di sebelahnya. Ayu menghela nafas panjang sebelum mulai bercerita, meluapkan kegelisahannya ia simpan sejak pagi. Dita menatap sahabatnya dengan pandangan iba dan menepuk bahu Ayu dengan lembut. Ayu, aku tahu ini berat. Aku ada di sini buat kamu. Kalau ada yang mau kamu ceritakan atau tanyakan, bilang aja, kamu gak sendiri. Ayu menghela nafas panjang. Sebelum duduk di sebelah Dita, ia menatap sahabatnya itu sejenak, seolah mencari kekuatan dari senyum Dita yang tulus. Setelah ragu beberapa saat, akhirnya ia mulai bercerita tentang percakapannya dengan ibunya pagi tadi, tentang ketakutan yang tergambar jelas di wajah ibunya dan rasa hampa yang semakin membuatnya tenggelam dalam kebingungan. Aku udah coba tanya ke ibu, Dit, tapi jawabannya malah bikin aku makin bingung. Ibu kelihatan takut, seolah-olah ada sesuatu yang dia sembunyikan dariku. Suara Ayu bergetar menahan kecewa. Aku gak yakin bisa dapat jawaban dari mereka. Padahal aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dita menatap Ayu dengan penuh simpati lalu menghela nafas pelan. Aku gak bisa ngebayangin gimana rasanya, Ayu. Tapi kalau kamu merasa ini semua berbahaya, mungkin lebih baik jangan terlalu memaksakan diri. Aku yakin pelan-pelan kita pasti bisa mencari tahu. Ayu menggeleng, tatapannya serius. Aku gak bisa diam aja, Dit. Kalau aku gak bertindak, Radit bisa jadi tumbal berikutnya. Tadi malam dia ketakutan setengah mati. Aku gak mau melihat adikku bernasib sama seperti Kak Bayu. Dita tampak ragu sejenak. Kamu yakin dengan rencanamu, Ayu? Maksudku kalau ini benar-benar melibatkan sesuatu yang begitu berbahaya, kamu bisa saja terluka. Belum lagi, kamu tahu kan apa kata Mbah Karim? Makhluk bernama Sengkolo Karang itu pasti akan marah kalau ikatannya dengan keluargamu diputus. Ayu menarik nafas panjang, merasa kekhawatiran Dita juga merupakan kekhawatirannya sendiri. Aku tahu, Dit, tapi aku juga gak bisa membiarkan mereka terus-terusan memanfaatkan makhluk itu. Kalau aku bisa menghancurkan altar itu, mungkin ikatan antara keluarga kami dengan Sengkolo Karang akan terputus. Dita terdiam merenung sejenak, lalu ia menatap Ayu dengan tatapan penuh kekhawatiran. Ayu, kamu tahu aku sayang sama kamu. Kamu adalah sahabatku, aku gak mau kamu kenapa-napa. Aku paham kamu berani dan ingin melindungi keluargamu, tapi bagaimana kalau terjadi sesuatu kepadamu?
Ayu tersenyum lemah merasa terharu mendengar kekhawatiran Dita. Aku gak punya pilihan lain, Dit. Kalau aku gak bertindak sekarang, aku takut ini akan terus terjadi. Kak Bayu udah jadi korban, dan aku gak mau Radit bernasib sama. Dita menggenggam tangan Ayu seolah memberikan kekuatan terakhir yang ia miliki untuk sahabatnya. Kalau kamu memang sudah memutuskan, Ayu, aku cuma bisa mendukungmu meski aku tidak setuju, tapi aku mohon hati-hati ya. Terima kasih, Dit. Kamu benar-benar sahabat terbaikku. Aku cuma ingin minta satu hal darimu. Apa itu, Yu? Kalau terjadi sesuatu padaku nanti malam, atau kalau aku gak kembali lagi, tolong jaga Radit. Pastikan dia aman, dan kalau bisa bantu aku sampaikan pesan ini kepada polisi atau siapa saja yang bisa menolong. Dita terkejut menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ayu, kamu ngomong apa sih? Jangan bilang begitu. Kamu pasti akan kembali. Aku harus mempertimbangkan kemungkinan terburuk, Dit. Makhluk itu dia bukan sembarangan makhluk. Aku gak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu satu hal, aku harus menghentikannya. Dita memeluk Ayu, menepuk punggungnya pelan seolah-olah mencoba menguatkan hati sahabatnya. Aku gak akan pernah ninggalin kamu, Ayu. Kamu sahabatku, dan kalau ada apa-apa, aku akan selalu ada untukmu. Tapi aku mohon, kalau kamu merasa keadaan terlalu berbahaya, tolong pikirkan ulang rencanamu. Ayu mengangguk dalam pelukan Dita, merasakan dukungan yang sangat berarti dari sahabatnya. Setelah beberapa saat mereka melepaskan pelukan itu dan Ayu mencoba tersenyum meski hatinya penuh dengan ketakutan. Setelah berpisah dari Dita di kampus, Ayu berjalan menuju halte dengan langkah pelan. Kata-kata sahabatnya terus terngiang di kepalanya. Kalau kamu merasa keadaan terlalu berbahaya, tolong pikirkan ulang rencanamu. Ayu tahu Dita benar, tetapi keputusannya sudah bulat. Ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi keluarganya, terutama Radit. Bis yang ia naiki melaju melewati jalan-jalan yang sudah akrab baginya. Tetapi sore itu semuanya terasa berbeda. Setiap bangunan, pepohonan, dan sudut kota seolah memancarkan bayangan yang lebih kelam. Dalam diam Ayu mengumpulkan keberanian dan merencanakan langkah-langkah yang harus ia ambil begitu tiba di rumah. Saat ia melangkah turun dari bis, langit sudah mulai gelap. Ayu berjalan menyusuri jalan menuju rumahnya yang tampak sunyi dari kejauhan. Ia menghela nafas dalam-dalam sebelum membuka pintu, seakan berusaha menenangkan hatinya yang bergejolak. Setibanya di dalam, ia mendapati suasana rumah begitu hening, lebih sunyi dari biasanya. Seolah rumah itu sendiri tahu ada sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Ayu meletakkan tasnya di kursi ruang tamu, menatap sekeliling. Merasakan beban tanggung jawab yang berat di pundaknya, dia berjanji dalam hati bahwa malam ini akan menjadi akhir dari bayangan menakutkan yang telah mengusik keluarganya. Malam ini aku harus menghancurkannya, gumam Ayu pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya. Malam itu setelah Ayu memastikan orang tuanya sudah berada di kamar masing-masing, Ayu mengintip ke kamar Radit. Wajah adiknya terlihat begitu damai dalam tidurnya, dan itu membuat Ayu semakin mantap dengan keputusannya. Dia menutup pintu kamar Radit perlahan, memastikan tidak ada suara yang akan mengganggu tidur adiknya. Kini dengan suasana rumah yang semakin sunyi, Ayu merasa inilah saat yang tepat. Ia menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan kekuatan dan keberanian, dan bersiap untuk melakukan apa yang harus ia lakukan malam itu demi melindungi orang-orang yang ia sayangi. Dengan langkah perlahan dan penuh kehati-hatian, Ayu menyelinap ke gudang kecil samping kamarnya, tempat ia mengambil stik baseball peninggalan kakeknya yang dulu senang bermain olahraga itu. Mas Bayu, Ayu akan akhiri semua ini. Stik itu sekarang terasa dingin dan berat, tetapi kehadirannya memberikan keberanian. Ia menarik nafas panjang, membulatkan tekad, dan berjalan menuju ruang terlarang yang dimasuki oleh ayahnya. Ruangan di mana altar perjanjian pesugihan itu berada.
Ruangan itu terletak di bagian paling belakang rumah, bersebelahan dengan gudang tua yang jarang dijamah siapapun. Pintu ruangannya tertutup namun tidak terkunci, dan Ayu mendorongnya perlahan hingga terbuka, menciptakan suara berderit yang membuat bulu kuduk meremang. Di dalam ruangan terasa dingin dan lembab, seolah tidak tersentuh oleh sinar matahari atau kehidupan yang hangat. Di sana Ayu melihat altar itu, pusat dari semua kengerian yang menghantui hidupnya. Altar itu dibuat dari kayu hitam yang keras dengan ukiran-ukiran halus namun menyeramkan. Di atasnya terdapat patung kecil berbentuk menyerupai sosok manusia dengan tanduk melengkung dan mata merah yang menyala. Dikelilingi oleh dupa yang sudah lama terbakar dan sesajen berupa darah hewan dalam mangkuk-mangkuk kecil yang tertata rapi. Di sudut altar ada cawan besar berisi tanah yang berlumuran darah, seakan menandakan penghormatan mengerikan kepada Sengkolo Karang. Tanpa pikir panjang, Ayu mengangkat stik baseballnya, siap menghancurkan altar perjanjian ini. Namun saat ia hendak mengayunkan stik itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di belakangnya. Suara hawa dingin dan gelap menerpa tubuhnya, dan ia merasakan kehadiran yang menyeramkan. Sengkolo Karang berdiri di belakangnya, sosok tinggi hitam pekat dengan mata merah yang bersinar ganas, dengan kibasan tangannya yang besar dan penuh amarah. Sengkolo Karang melempar tubuh Ayu dengan mudah, membuatnya terlempar ke sudut ruangan, menabrak rak kayu hingga barang-barang yang ada di atasnya berserakan. Tubuhnya menghantam lantai dengan keras, merasakan sakit luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya. Darah mengalir dari sudut bibirnya, Ayu terengah-engah kesakitan. Namun tekad Ayu tetap teguh meskipun tubuhnya luka. Ia memaksa diri bangkit dan meraih stik baseball yang terlempar tidak jauh darinya. Matanya masih tertuju pada altar. Ia tahu bahwa hanya dengan menghancurkan benda itu ia dapat menghentikan kengerian ini. Ia kembali berdiri meski tubuhnya gemetar dan pandangannya sedikit kabur. Tidak akan aku biarkan kamu menghabisi Radit, gumam Ayu dengan suara bergetar. Ia bersiap kembali untuk menghancurkan altar itu. Ayu kembali bangkit, menyeka darah di mulutnya dengan ujung bajunya. Namun sebelum ia sempat melangkah, suara langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Ayahnya muncul di ambang pintu. Ia mematung sejenak melihat kondisi Ayu yang terluka dan barang-barang yang berserakan. Wajahnya berubah merah dan amarah meluap dari setiap ekspresi di wajahnya. Apa yang kau lakukan di sini? Ayah nggak lihat apa yang sedang terjadi. Ayah nggak peduli kita semua hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Teriak Ayu, matanya berkaca-kaca penuh dengan kebencian pada ayahnya yang terus berlutut pada kepercayaan kelam ini. Alih-alih merasa kasihan, ayahnya justru menampar Ayu keras hingga tubuhnya kembali terjatuh ke lantai. Dasar anak durhaka, kau bahkan tidak mengerti apa-apa. Altar ini sumber dari segalanya. Kekayaan dan kehormatan keluarga kita semua bergantung kepadanya. Ayah, ini semua adalah dosa. Sengkolo Karang hanya akan menuntut lebih banyak nyawa dari kita. Diam, kau hanya akan menghancurkan semuanya. Ia mendekati Ayu dan memukulnya lagi, membuat tubuh Ayu semakin lemah. Di saat yang bersamaan, ibu Ayu datang melihat suaminya sedang menganiaya putri mereka. Sudah cukup, Pak. Ayu benar, jangan lakukan ini. Aku tidak mau mendengar ocehanmu. Ayahnya menepis tangan ibu Ayu dan mendorongnya ke samping. Kemudian ia menunduk memandang sosok Sengkolo Karang yang masih berdiri mengerikan di depan altar. Ayahnya membungkuk rendah di hadapan makhluk itu seolah meminta maaf. Maafkan anak durhaka ini, Tuhan. Dia tidak tahu apa-apa. Hamba mohon terimalah tumbal berikutnya. Ayu merasa jiwanya hancur melihat ayahnya bersujud di hadapan Sengkolo Karang. Makhluk kegelapannya hanya membawa kehancuran bagi keluarganya. Tubuhnya yang terluka berusaha untuk bangkit kembali, tetapi ia terlalu lemah hingga tiba-tiba ayahnya berdiri kembali dan bergerak cepat keluar ruangan, meninggalkan ibu dan Ayu yang terkejut. Beberapa detik kemudian Ayu mendengar suara tangisan Radit yang ketakutan. Ayahnya menyeret Radit yang menangis dan meronta menuju altar.
Wajah Radit basah oleh air mata dan ia berteriak minta tolong kepada ibu dan Ayu. Kak Ayu, ibu, tolong. Ibu Ayu yang melihat suaminya ingin menyerahkan Radit kepada makhluk itu mencoba mendekati suaminya, berteriak dan meronta. Jangan Pak, jangan, itu anakmu sendiri, dia tidak bersalah. Ibu Ayu berusaha keras melawan ayah Ayu, namun tubuhnya lemah di hadapan tenaga suaminya yang lebih kuat. Ayu yang penuh luka pun mencoba merangkak ke arah mereka, menggapai-gapai agar bisa mencegahnya. Ayah, jangan lakukan ini. Jangan berikan Radit. Ayahnya tidak menghiraukan teriakan atau ratapan mereka dengan kasar. Ia menyeret Radit lebih dekat ke arah altar. Sengkolok Karang dengan mata merahnya yang bersinar tampak semakin mendekat, siap untuk menerima tumbal yang telah ia nantikan. Terimalah tumbal ini dan maafkan aku atas apa yang terjadi. Baiklah, aku terima persembahanmu. Ayah Ayu tersenyum seolah merasa lega. Sengkolok Karang menggerakkan tangannya ingin menggapai Radit. Namun tepat saat Sengkolok Karang ingin meraih Radit, suara lantunan ayat suci tiba-tiba menggema dari luar ruangan. Suara itu jelas berirama penuh kekuatan dan setiap katanya seolah-olah menggema dan melindungi seluruh ruangan. Siapa yang berani membacakan itu? Sengkolok Karang dengan nada marah mengguncang ruangan. Matanya yang merah melotot penuh amarah dan tubuhnya terlihat menggeliat seakan suara itu membuatnya tidak nyaman. Ayah dan Ibu Ayu yang mendengar suara itu terkejut. Ayu menoleh menatap ke arah pintu ruangan. Matanya melebar tidak percaya. Di sana berdiri Dita, sahabatnya yang datang bersama seorang pria bersorban putih. Pria itu memegang tasbih dan terus melantunkan doa-doa penuh kekuatan. Dita. Ayu hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dalam situasi seperti ini, kehadiran Dita terasa seperti sebuah keajaiban. Dita yang baru saja tertegun melihat pemandangan di hadapannya, wajahnya berubah pucat saat melihat kondisi Ayu yang penuh luka. Darah yang menetes dari sudut bibirnya dan Radit yang sedang dicengkram oleh Ayu dengan kasar. Sejenak Dita tidak mampu berkata-kata, bibirnya terbuka sedikit namun tidak ada kata yang keluar. Ayu, apa yang terjadi? Tanya Dita dengan suara bergetar. Matanya tidak bisa lepas dari wajah Ayu yang pucat, penuh bekas luka dan kelelahan. Ayu memaksakan senyum tipis walaupun rasa sakit memenuhi tubuhnya. Dita, kenapa kamu ada di sini? Ia seolah tidak percaya dia akan berada di tengah situasi mengerikan seperti ini. Dita menatap Ayu dengan pandangan iba sekaligus marah. Aku datang karena khawatir sama kamu, Yu. Tadi aku merasa ada yang tidak beres. Aku gak bisa diam aja, Ayu. Ia menelan ludah menoleh ke arah pria bersorban yang terus melantunkan doa tanpa henti, berusaha menahan aura gelap Sengkolok Karang yang semakin menggeliat kesakitan di dekat altar. Ayu, kamu baik-baik aja kan? Dita mendekat, suaranya parau melihat kondisi sahabatnya yang jelas terlihat penuh luka. Ayu mengangguk pelan meski ia hampir tidak mampu bergerak. Aku baik-baik aja, tapi kita harus menghancurkan altar itu sekarang. Ini satu-satunya cara, Dita. Dita mengerutkan kening menatap Ayu dengan rasa tidak percaya. Kamu yakin melihat keadaan kamu, Ayu? Aku tidak yakin, tapi kalau ini memang satu-satunya cara, aku akan bantu. Mendengar percakapan mereka, ayah Ayu yang sedang terganggu oleh lantunan ayat suci berbalik dengan wajah penuh kebencian. Tanpa peringatan, ia meraih stik baseball yang tergeletak di lantai dan mengacungkannya ke arah pria bersorban itu dengan penuh amarah. Berhenti, kalian tidak berhak mencampuri urusan keluargaku. Pria bersorban itu tetap tenang menatap ayah Ayu dengan tatapan tajam dan penuh ketenangan. Tanpa sedikit pun rasa takut, ia menjawab, Kembalilah ke jalan yang benar. Tuhan, jangan serahkan keluargamu pada setan jahanam ini. Tangan pria tua itu menggenggam tasbih dengan erat, melantunkan doa dengan semakin lantang, seolah-olah melindungi setiap orang di ruangan tersebut. Ayah Ayu yang sudah kehilangan kendali karena kegelapan yang menguasainya kembali mengayunkan stik baseball ke arah pria itu. Pak Saman.
Dita berteriak kaget, tetapi pria bernama Pak Saman itu hanya melangkah mundur dengan tenang, menghindari pukulan ayah Ayu dengan gerakan yang cekatan. Kau tidak mengerti, ini untuk keluarga kami. Ayah Ayu mengeram, mencoba sekali lagi untuk menyerang pria itu. Namun pria bersorban tersebut mengangkat tangan, menangkis selalu menendang ayah Ayu, membuatnya terpental mundur. Jatuh beberapa langkah ke belakang dan terhuyung. Sengkolo Karang yang marah mendengar lantunan ayat-ayat suci mengeluarkan suara geraman yang menggema di seluruh ruangan. Makhluk itu mulai melayangkan serangan membabi buta, menghantam meja, menghancurkan rak-rak kayu, membuat kaca pecah dan berhamburan di sekeliling ruangan. Suasana kacau balau sementara semua orang mencoba menghindari serangan dari sosok mengerikan tersebut. Di tengah kepanikan itu, pria bersorban tersebut menoleh ke arah Ayu, suaranya penuh ketegasan. Ayu, sekarang adalah waktunya, hancurkan altar itu, dan kalian semua akan terbebas dari makhluk ini. Ayu yang masih dalam kondisi terluka berusaha bangkit dengan susah payah. Tangannya menggapai-gapai ke lantai, berusaha meraih stik baseball yang tergeletak tidak jauh darinya. Dita segera membantu menarik Ayu hingga berdiri. Wajahnya dipenuhi kecemasan dan rasa iba. Ayu, apa kamu yakin bisa? Ayu mengangguk meski pandangannya kabur dan tubuhnya terasa berat. Kita harus melakukannya, Dit. Ini satu-satunya jalan. Di tengah situasi genting itu, Dita menggenggam tangan Ayu memberi kekuatan. Baiklah Ayu, aku akan di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Dengan perlahan Ayu melangkah ke arah altar yang tampak begitu menakutkan. Patung di atasnya mata merah yang bersinar menyeramkan. Sesajen berlumuran darah, semua ini adalah simbol kekuatan kegelapan yang telah menjerat keluarganya. Ayu tahu hanya dengan menghancurkannya ia bisa mengakhiri semua ini. Namun di saat yang bersamaan, ayah Ayu bangkit lagi masih penuh dengan rasa marah. Jangan sentuh itu Ayu, jangan berani-beraninya merusak perjanjian ini. Ia berusaha mendekati Ayu dengan mata yang penuh kebencian. Dengan tangan terulur seolah ingin menghalangi langkah Ayu, Dita yang berdiri di antara mereka langsung menghadang ayah Ayu tanpa ragu. Pak, sadarlah, ini demi keselamatan keluarga kalian, teriak Dita meski suaranya bergetar karena takut. Ayah Ayu menatap Dita dengan pandangan penuh kemarahan. Kau tidak tahu apa-apa, ini urusan keluargaku. Kau hanya merusak semua rencana kami. Dengan kasar, ayah Ayu mendorong Dita ke samping, membuat tubuh Dita hampir terjatuh. Ayu menatap ayahnya penuh kebencian. Ayah, sampai kapan ayah terus memperbudak kita dengan perjanjian kotor ini? Ini salah ayah. Radit, dia tidak seharusnya menjadi tumbal. Kau tidak tahu apa-apa Ayu. Semua ini untuk keluarga kita, untuk harta, kehormatan agar kita tidak hidup dalam kemiskinan. Ayahnya menggertakkan giginya, cengkeramannya begitu kuat hingga lengan Ayu terasa sakit. Ayah, ini sudah cukup. Kematian Kak Bayu, semua ketakutan ini, keluarga kita hancur. Apa itu belum cukup? Ayu berusaha menarik lengannya dari cengkeraman ayahnya, tetapi tenaga ayahnya jauh lebih kuat. Ibu Ayu yang melihat kejadian itu berusaha mendekat, namun ayah Ayu mengibaskan tangannya melarangnya. Jangan campuri ini, Bu. Ini urusan keluarga kita, anak ini tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba Sengkolo Karang yang masih tertahan oleh doa-doa pria bersorban meraung keras. Cepat hentikan bocah itu, atau aku akan mengambil nyawa kalian semua. Suara makhluk itu terdengar menggema di seluruh ruangan, penuh dengan ancaman yang menusuk. Ia memelototi Ayu dengan tatapan mematikan, seolah-olah berusaha untuk menyerangnya jika saja bukan karena kekuatan doa yang terus dilantunkan oleh pria bersorban. Ayu kembali menatap ayahnya, matanya penuh dengan air mata yang tertahan. Ayah lihat sendiri, dia bukan pelindung. Dia adalah iblis yang akan menghancurkan kita. Aku sudah bilang Ayu, ini semua demi keluarga kita. Jangan rusak semuanya hanya karena ketakutanmu. Ayahnya semakin kuat mencengkeram Ayu, menariknya menjauh dari altar. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan.
Kembalilah dan biarkan aku menyelesaikan ini. Ayu meronta mencoba membebaskan diri dengan seluruh tenaga yang tersisa. Dalam kekalutan itu, Dita tiba-tiba maju menarik Ayu dengan keras, berusaha melepaskannya dari cengkraman ayahnya. Pak, lepaskan Ayu, ini sudah terlalu jauh. Lihat apa yang sudah dilakukan makhluk itu pada keluarga kalian. Teriak Dita dengan suara penuh keberanian meskipun tubuhnya gemetar. Apa pedulimu? Kau bahkan bukan bagian dari keluarga kami. Jangan ikut campur. Pria bersorban yang menyaksikan perdebatan itu segera melangkah mendekat dengan suara tenang namun tegas. Ia berkata, Tuan, sadarilah apa yang Anda lakukan bukanlah jalan kebaikan. Tidak ada kekayaan atau kehormatan yang sepadan dengan jiwa anak-anak Anda. Jangan jadikan mereka korban. Diam. Ayah Ayu kembali mencoba meraih Ayu yang berada di sisi Dita. Tetapi kali ini pria bersorban mengangkat tangannya melantunkan doa yang lebih lantang, dan tiba-tiba sebuah kekuatan tak kasat mata mendorong Ayah Ayu mundur beberapa langkah. Ayah Ayu mengeram kesakitan dan kebingungan lalu menatap pria bersorban dengan penuh kebencian. Kau akan menyesal ikut campur dalam urusan keluargaku. Ia mencoba melangkah maju lagi, tetapi kekuatan doa-doa pria bersorban itu semakin menahannya. Melihat kesempatan itu, Ayu segera berlari mendekati altar. Ia menarik nafas dalam-dalam, mengangkat stik baseballnya untuk sekali lagi menghantam altar itu. Setiap tetes tenaga dan tekad ia curahkan ke dalam ayunan tersebut. Stik itu menghantam bagian tengah altar, menciptakan suara pecahan kayu yang keras dan menggema. Altar itu kini benar-benar hancur. Patung kecil dan sesajen yang tersisa berjatuhan di lantai, berubah menjadi serpihan tidak beraturan. Seketika, Sengkolo Karang mengeluarkan raungan paling memegahkan, seolah-olah kekuatannya benar-benar terlepas dari ikatan yang selama ini menghubungkannya dengan keluarga Ayu. Ia memelototi Ayu dengan tatapan penuh kebencian. Tubuhnya bergetar dan matanya yang merah semakin menyala. Namun sebelum tubuhnya memudar sepenuhnya, Sengkolo Karang menoleh ke arah Ayah Ayu yang terdiam di pojok ruangan. Wajahnya penuh ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Mata makhluk itu memicing tajam dan tangannya yang kurus panjang melesat cepat menembus tubuh Ayah Ayu. Ini ganjaran untuk pengkhianatanmu. Suara Sengkolo Karang menggema. Dengan kemarahan yang menakutkan, Ayah Ayu menjerit. Tubuhnya gemetar dan seketika membeku dalam cengkeraman Sengkolo Karang. Wajahnya berubah pucat dan matanya yang dulu penuh kebencian kini dipenuhi ketakutan yang mendalam. Tubuhnya melemah. Ia berusaha meronta tetapi sia-sia. Dalam hitungan detik tubuhnya terkulai lemas dan nafasnya berhenti. Ayu berteriak memanggil ayahnya. Teriakannya memenuhi ruangan dan ia berusaha mendekati ayahnya. Tetapi Dita menahan lengannya dengan lembut. Matanya berkaca-kaca menahan kesedihan yang mendalam. Sengkolo Karang mengeluarkan tawa terakhir yang menyeramkan sebelum akhirnya tubuhnya berubah menjadi kabut hitam yang menghilang, meninggalkan ruangan itu di dalam keheningan yang mencekam. Ayu berdiri diam, tidak mampu berkata-kata. Tubuhnya lemas melihat pemandangan di depannya. Matanya terpaku pada tubuh ayahnya yang kini terbaring tidak bernyawa. Wajahnya yang tadinya penuh kebencian dan ketakutan kini tampak kosong. Pria bersorban itu menurunkan tangannya perlahan menyelesaikan doa terakhirnya. Sengkolo Karang sudah menghilang sepenuhnya, meninggalkan ruangan yang kini sunyi penuh puing-puing altar yang telah hancur. Di belakang Ayu, ibunya perlahan mendekat dengan langkah yang tertatih-tatih. Wajahnya penuh dengan kebingungan dan kesedihan yang tidak tertahankan. Begitu melihat tubuh suaminya yang terbujur kaku di lantai, ia terisak dan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya langsung mengalir deras. Pak, kenapa kau bisa melakukan ini? Bisik ibu Ayu, suaranya hampir tidak terdengar. Matanya yang penuh air mata menatap tubuh suaminya yang tidak bernyawa, dan ia berlutut di sampingnya menyentuh wajah suaminya yang kini dingin. Semua ini untuk apa? Ibu Ayu menangis terseduh-seduh. Suara tangisannya menggema di ruangan.
Ayu menundukkan kepala merasakan rasa perih yang tidak bisa ia ungkapkan. Meskipun ia tahu tindakan ini demi menyelamatkan keluarganya, kehilangan ayahnya dalam prosesnya tetaplah sesuatu yang menyakitkan. Dita yang ada di sampingnya memeluk erat Ayu, mencoba menghibur meski ia tahu tidak ada kata-kata yang dapat menghapus rasa sakit yang dirasakan sahabatnya. Ayu, kamu sudah melakukan hal yang benar. Bisik Dita lirih meski matanya juga berkaca-kaca melihat kesedihan sahabatnya. Ibu Ayu memeluk tubuh suaminya yang tidak lagi bernyawa, merasakan tubuhnya yang mulai kaku dan dingin. Air matanya terus mengalir, wajahnya penuh kepedihan dan penyesalan yang dalam. Ayu berjalan mendekat, berlutut di samping ibunya, memeluk punggungnya, mencoba memberikan kekuatan. Ibu, maafkan Ayu. Suaranya parau dan penuh kesedihan. Ibu Ayu mengangguk perlahan meski air matanya tidak berhenti mengalir. Kamu sudah melakukan yang benar, Ayu. Ini semua memang harus dihentikan, tapi kehilangan ayahmu. Suaranya terputus-putus, tidak sanggup meneruskan kata-katanya. Kesedihan dan rasa kehilangan terpancar jelas dari wajahnya. Radit yang masih ketakutan dan terisak mendekati ibunya dan kakaknya dengan tubuh yang gemetar. Ia memeluk ibunya dengan erat, seolah mencari perlindungan dalam pelukan mereka. Pria bersorban yang melihat keluarga itu saling berpelukan, menunduk dan berdoa dalam hati, memberikan mereka waktu untuk berduka. Sudah selesai, Bu. Radit, semuanya sudah selesai. Ucap Ayu mencoba meyakinkan keluarganya meski dalam hatinya masih ada perasaan sedih dan kehilangan yang begitu dalam. Ayahnya telah membayar dengan nyawanya sendiri atas kesalahan yang ia pilih. Dan meski mereka kini terbebas, Ayu tahu bahwa kenangan pahit ini akan terus menghantui mereka. Pria bersorban itu mendekat dan menatap mereka dengan penuh iba. Semua yang terjadi malam ini adalah takdir yang harus dihadapi kalian yang sudah berjuang, dan Tuhan telah memberikan kekuatan untuk melewati ini. Sekarang berdoalah untuk kedamaian jiwa almarhum dan mulailah hidup yang baru. Ayu mengangguk perlahan meski rasa sakit itu masih memenuhi hatinya. Malam itu menjadi malam penuh keheningan dan kelegaan yang bercampur dengan kesedihan mendalam. Ayu dan keluarganya mengumpulkan keberanian untuk meninggalkan ruangan yang kini sunyi, ruangan yang menjadi saksi bisu dari perlawanan mereka terhadap kegelapan yang selama ini menghantui keluarga mereka. Dengan langkah lemah mereka menuju ruang tamu, masih berpegangan erat seolah takut kehilangan satu sama lain. Hujan gerimis yang menyelimuti pemakaman desa Karangjati menyapu tanah yang dingin dan basah, menambah kepedihan di hati Ayu dan keluarganya. Di sisi makam, Ayu berdiri mematung, merasakan berat di dadanya yang tidak terucapkan. Pemakaman ayahnya yang diadakan dengan tenang dan sederhana hari itu membawa Ayu pada kenangan tentang masa lalu. Saat keluarganya belum terlibat dalam kegelapannya akhirnya memakan kehidupan ayahnya sendiri. Tidak jauh dari makam ayahnya terbaring juga makam Bayu, kakak laki-lakinya yang meninggal secara misterius setahun yang lalu. Ayu menatap tanah basah yang menutupi makam ayahnya, lalu melirik makam Bayu. Merasakan gelombang emosi yang bergantian, kesedihan, kemarahan dan kelegaan karena keluarga mereka kini terbebas dari perjanjian kelam yang selama ini menjerat hidup mereka. Ketika air mata Ayu hampir kering, sesuatu di samping makam Bayu menarik perhatiannya. Di antara tetesan hujan yang membasahi pandangannya, Ayu seolah-olah melihat bayangan samar-samar kakaknya. Wajah Bayu tampak lebih cerah, berbeda dari bayangan mengerikan yang selalu menghantuinya dalam mimpi buruk. Kali ini, senyumannya hangat, pandangannya lembut seolah berusaha menenangkan hati Ayu. Ayu tertegun merasakan dorongan untuk memanggil nama kakaknya, namun suaranya tercekat. Dalam diam, ia menangkap pesan dalam tatapan Bayu seakan berkata, Ayu, kamu sudah cukup berjuang, tidak perlu bersedih lagi. Aku tenang sekarang, kamu dan Radit akan baik-baik saja. Bayangan Bayu memudar seiring gerimis yang semakin deras meninggalkan Ayu yang masih termenung.
Tiba-tiba beban di dadanya terasa lebih ringan seakan mendapatkan restu dari Bayu untuk melanjutkan hidup dengan hati yang damai. Setelah pemakaman selesai, Ayu, ibunya dan Radit kembali ke rumah besar yang sunyi. Mereka duduk di ruang tamu yang kosong. Larut dalam keheningan, tidak ada kata-kata, hanya perasaan kehilangan dan kesedihan yang menghantui. Ayu memeluk Radit yang masih terisak di pangkuannya, mengusap-usap punggung adiknya untuk menenangkannya. Dita yang hadir mendampingi mereka sepanjang pemakaman akhirnya berbicara dengan nada lembut. Ayu, Bu, mungkin ini saatnya untuk berbicara, seperti ada banyak hal yang harus dilepaskan. Ayu menatap Dita lalu beralih pada ibunya yang tampak lelah dan linglung. Akhirnya ibunya mengangguk, menatap kosong ke depan seakan kembali pada kenangan yang telah lama terpendam. Ibu, Ayah, kenapa harus begini? Kenapa kita harus melalui ini semua? Ibunya menarik nafas dalam, matanya memandang lurus ke depan dengan tatapan kosong. Ayu, ayahmu dulu bukan orang jahat. Tidak sejak awal dia adalah lelaki yang bekerja keras, yang rela berkorban demi kalian anak-anaknya. Semua ini dimulai dari niatnya untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga kita. Ayu memandangi ibunya yang terlihat begitu rapuh. Ia bisa melihat bahwa ibunya menyimpan kepedihan mendalam yang selama ini dipendam. Dulu saat Bayu baru lulus kuliah, kita menghadapi banyak masalah. Keluarga kita tidak punya uang, ayahmu terpaksa bekerja siang dan malam. Bahkan sering pulang dalam keadaan terpuruk. Setiap kali melihat wajah kalian, ia selalu merasa gagal. Ayu terdiam mendengarkan cerita yang begitu menyesakan. Perlahan keping-keping kebenaran tentang perubahan ayahnya mulai terlihat jelas. Pekerjaan ayahmu semakin berat. Utang menumpuk dan biaya hidup terus menghimpit kami. Ketika Bayu mulai bekerja, kami kira semuanya akan membaik. Tapi ayahmu tetap merasa tidak cukup. Dia ingin kita lebih dari sekedar bertahan, Ayu. Ibunya menunduk, matanya berkaca-kaca. Lalu dia bertemu dengan seseorang yang memberitahunya tentang jalan keluar. Jadi itu alasan ayah membuat perjanjian pesugihan itu, Bu. Untuk apa? Untuk apa? Saat itu ibu tidak tahu apa-apa, Ayu. Dia tidak pernah memberitahukan bahwa dia membuat perjanjian gelap. Waktu itu hidup kita tiba-tiba menjadi jauh lebih mudah. Kami mampu membangun rumah ini, memberikan pendidikan terbaik untuk kamu, dan hidup kita terasa lebih baik. Bayu bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan merasa bangga. Tapi kemudian Ibu Ayu terdiam menatapi lantai dengan tatapan penuh penyesalan. Ibu merasa curiga, Ayu. Ibu tahu ada sesuatu yang berbeda. Ayahmu semakin sering mengurung diri di ruangan belakang, berbicara sendiri, menyiapkan sesajen dan terlihat ketakutan setiap malam. Ibu bertanya padanya, tapi dia tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Ayu mengepalkan tangan, hatinya mulai terisi dengan rasa marah. Ia membayangkan bagaimana ibunya tanpa sadar terjebak dalam kepalsuan dan kebohongan ayahnya. Lalu saat Bayu mulai menunjukkan tanda-tanda yang aneh, sebenarnya ibu mulai merasakan bahwa ada yang tidak beres. Bayu sering bicara sendiri, menatap kosong, dan setiap kali aku bertanya, dia hanya mengatakan bahwa seseorang terus mendatanginya. Ayu mengingat semua yang Bayu alami sebelum meninggal, setiap tanda-tanda aneh yang mengarah pada kematiannya yang begitu mendadak dan misterius. Malam itu, malam saat Bayu meninggal, ibu mendengarnya berteriak dari kamarnya. Ketika ibu masuk, dia sudah tiada. Wajahnya terlihat begitu pucat, seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Air mata Ayu mengalir mengenang kenangan terakhir bersama Bayu. Dia merangkulnya, mencobanya memberikan dukungan yang tidak terucapkan. Suasananya begitu sunyi, penuh dengan kesedihannya menggantung di udara. Ibu, kenapa ayah tidak menghentikannya? Kenapa dia tidak menghentikan perjanjian itu? Ayahmu, dia sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya, Ayu.
Ketika perjanjian itu sudah terikat, dia menjadi semakin takut akan konsekuensinya jika menghentikan semuanya. Ayahmu merasa dia tidak punya jalan lain. Jadi, ini semua karena keputusasaan ayah. Dia berpikir bahwa apa yang dilakukannya adalah demi kebaikan keluarga kita. Namun pada akhirnya kebaikan itu justru memakan hidupnya sendiri. Suasana menjadi hening saat ibunya menjelaskan semuanya. Ayu menyeka air matanya. Berusaha tegar dengan apa yang terjadi pada keluarganya, ia memeluk ibunya dengan erat. Sudah tidak perlu dilanjutkan lagi, Bu. Ayu bersyukur masih ada ibu di sisi Ayu. Kita lewati ini bersama dan menyusun kehidupan baru lagi. Dita yang melihat itu tidak bisa menahan air matanya juga terharu. Melihat betapa kuatnya Ayu menghadapi semua ini. Setelah beberapa saat hening, Ayu menghela nafas beralih memandang Dita dengan tatapan penuh haru. Dita, aku belum sempat menanyakan ini. Bagaimana kamu bisa tiba di rumahku malam itu? Kamu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di keluarga kami. Dita tersenyum samar menatap Ayu penuh rasa sayang. Sebenarnya aku mulai khawatir sejak kamu bercerita tentang mimpi-mimpimu. Ayu, aku merasa ini bukan mimpi biasa. Karena itulah aku memutuskan menceritakan semuanya kepada Pak Saman, saudara jauhku yang tinggal di Gunung Kidul. Ayu terkejut, lalu ia ingat akan sosok pria bersorban yang hadir saat mereka melawan Sengkolo Karang. Pak Saman. Pak Saman adalah saudara jauhku yang sangat memahami hal mistis. Dia selalu membantu orang yang butuh pertolongan. Ketika aku memintanya, dia langsung setuju dan datang menolong. Dia tahu bahwa keluargamu berurusan dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Ayu terdiam merasa haru atas keberanian Dita dan kebaikan hati Pak Saman. Dita, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik aja, Ayu. Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang tenang dan bahagia, jauh dari kegelapan ini. Ibu Ayu mendengarkan percakapan mereka dengan mata berkaca-kaca, tersentuh oleh pengorbanan Dita untuk puterinya. Setelah kehilangan suaminya, ia kini tahu betapa pentingnya merawat keluarga dan kasih sayang, tanpa terjebak dalam ambisi yang menyesatkan. Beberapa minggu setelah pemakaman, Ayu dan ibunya juga Radit akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah besar keluarga Karangjati. Rumah yang dulunya megah itu kini hanya menyimpan kenangan yang terlalu berat untuk diingat. Dengan hati yang mantap, mereka memutuskan untuk menjual rumah itu, meninggalkan segalanya yang berhubungan dengan masa lalu yang kelam. Di hari terakhir mereka di rumah, Ayu, ibunya, dan Radit berjalan menyusuri setiap ruangan, memastikan tidak ada yang tertinggal. Ayu berhenti di depan kamar Bayu, mengenang semua kenangan manis sekaligus getir yang ada di sana. Sambil memejamkan mata, Ayu berbisik pelan, "Kak, aku harap kau sudah tenang di sana. Kami akan baik-baik aja dan akan selalu mengingat kamu." Setelah mengucapkan selamat tinggal pada kamar itu, Ayu keluar menutup pintu dengan hati yang berat namun ikhlas. Mereka bertiga meninggalkan rumah besar itu, siap memulai hidup baru tanpa bayangan kegelapan yang pernah menghantui mereka. Di luar, Dita sudah menunggu, siap membantu mereka pindah ke tempat baru yang lebih sederhana namun penuh harapan. Dita tersenyum memeluk Ayu erat. Ayu, ini adalah awal kehidupan baru. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi mimpi buruk. Kamu berhak untuk bahagia. Ayu tersenyum dan mengangguk, menatap rumah besar itu untuk terakhir kalinya. Meskipun perasaan berat masih menyelimuti hatinya, ia tahu bahwa langkah ini adalah langkah pertama menuju kedamaian sejati. Di perjalanan menuju rumah baru mereka, Ayu merasa bahwa akhirnya mereka bisa meninggalkan masa lalu yang kelam dan memulai hidup yang lebih terang bersama. Kisah keluarga Karangjati adalah perjalanan panjang yang penuh luka, ketakutan, dan pengorbanan demi menemukan kedamaian sejati. Ayu yang awalnya hanya seorang gadis yang terjebak dalam rahasia keluarganya harus menghadapi sisi gelap yang tidak pernah ia bayangkan. Namun melalui keberanian, kasih sayang, dan kepercayaan pada sahabatnya, Dita, ia berhasil membebaskan keluarganya dari belenggu pesugihan yang menyesatkan.
Kehilangan ayahnya dan kakaknya adalah luka mendalam yang tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Namun Ayu memahami bahwa mereka semua akhirnya telah lepas dari kegelapan. Sosok Bayu yang tersenyum di pemakaman seakan memberi restu kepada Ayu dan keluarganya untuk memulai kehidupan baru. Dengan meninggalkan rumah besar yang dulu menjadi simbol kesuksesan semu, Ayu, Radit, dan ibunya kini bisa melangkah tanpa bayangan ketakutan. Cerita ini mengajarkan bahwa terkadang keputusan yang kita ambil dengan niat baik bisa membawa kita pada jalan yang salah. Namun melalui cinta, keberanian, dan tekad untuk memperbaiki kesalahan, selalu ada kesempatan untuk membebaskan diri dan menemukan kembali makna hidup yang sejati. Kini keluarga Karangjati telah memulai lembaran baru, melepaskan masa lalu kelam mereka dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan yang penuh kejujuran dan ketenangan. Sekian dan terima kasih buat Story yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.